Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqul wa'dul amin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tiada ungkapan yang patut kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selain kalimat ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai wujud terima kasih atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita dalam kehidupan di dunia ini. Kalimat salawat juga patut kita ungkapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pembawa risalah ilahiyah dan membawa kita dari kejahilan menuju terang benderangnya kehidupan dalam wujud manisnya iman dan Islam yang terus kita rasakan selama ini. Oleh karena itu, menjadi keniscayaan bagi kita untuk memperkuat ketakwaan kita, untuk memperkuat ketakwaan diri kita, agar kita bisa selalu menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa adalah rasa takut melanggar perintah-perintah Allah dan berusaha sekuat mungkin untuk senantiasa menjalankan perintah serta menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan Muharram yang merupakan bulan pertama dalam kalender Islam. Dijadikannya Muharram sebagai bulan pertama tahun Hijriyah tidak terlepas dari sejarah fenomenal yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni peristiwa hijrahnya atau pindahnya Nabi bersama para sahabat-sahabatnya dari kota Mekah ke kota Madinah. Hijrah yang dilakukan Nabi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi momentum untuk kebangkitan umat Islam dari penindasan
dan ketidakberdayaan yang dialami bertahun-tahun umat Islam di kota Mekah. Oleh karena itu, pada khutbah ini, kami mengajak kepada para jamaah untuk sama-sama merenungi kembali makna dan hikmah yang terkandung dalam peristiwa hijrah, dengan meresapi pesan-pesan moral yang terkandung di dalamnya sekaligus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Secara harfiah, hijrah bisa dimaknai dengan berpindah. Berpindah dalam konteks hijrah tidak bisa dimaknai sebagai perpindahan secara fisik semata. Namun lebih dari itu, hijrah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW merupakan perpindahan yang memiliki dimensi spiritual dalam rangka membangun masa depan umat Islam yang lebih baik di berbagai sektor kehidupan. Dalam perpindahan ini pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan sejak awal kepada para sahabat-sahabatnya untuk menata diri dan mengingat hal penting, yaitu niat. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk benar-benar menata niat dengan benar saat berhijrah. Hal ini terungkap di dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkannya. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, hadis ini sangat penting kita renungi dan memberi pemahaman bagi kita bahwa hubungan antara niat dengan hijrah atau apapun perbuatan yang kita lakukan di dunia tidak bisa dipisahkan. Jika niat tidak ditata dengan benar terlebih dahulu, maka perbuatan yang kita akan lakukan, yang kita akan dapatkan hasil dan akan sia-sia. Allah pun telah mengingatkan bahwa siapa yang berhijrah dengan tujuan baik maka akan mendapatkan hal baik. Hal itu disebutkan di dalam Quran. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Baqarah ayat 218. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Konsep dan hijrah yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan niatan yang benar juga mengandung banyak hikmah. Di antaranya adalah perubahan ke arah situasi kondisi yang lebih baik dan bisa lebih berkembang melebihi kondisi sebelumnya.
Hal ini bisa dicontohkan seperti saat petani memindahkan bibit tanamannya dari tempat semaian ke lahan yang baru. Jika tanaman seperti padi, jagung, pisang ataupun tanaman lainnya tetap berada di lahan penyemaian, maka pertumbuhannya tidak akan bisa maksimal. Hal ini dikarenakan terlalu banyak dan padatnya tanaman yang sama dan berebut makanan yang sama pula. Jika tanaman tersebut dihijrahkan ke lahan yang baru, maka tanaman tersebut akan memiliki peluang tumbuh lebih cepat karena memiliki lahan yang luas dan perawatan yang maksimal. Begitu pula dengan diri kita dan masyarakat di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat orang yang berhijrah atau pindah dari daerah asalnya, banyak menemukan kondisi baru, membuatnya bisa lebih baik dan berkembang terus di tanah perantauan. Seseorang digembleng untuk hidup mandiri dan berjuang hingga kemandirian pun menghantarkan orang yang berhijrah sehingga mereka itu menjadi sukses. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa man yahruju min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih summa yudrikhul maut faqad waqa'a hijrahu ajrahu 'ala Allahi wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nisa ayat 100. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dengan makna dan spirit yang sangat luas ini, maka hijrah tidak boleh diartikan dengan perubahan sempit seperti tampilan fisik semata, menjadikan merasa lebih baik dari orang lain. Hijrah adalah upaya lahir batin untuk merubah lebih baik menuju niatan yang telah ditanamkan dari awal sebelum hijrah. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus mampu berhijrah ke arah yang lebih baik. Insya Allah, jika kita sudah bertekad dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad.
الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.